Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sobat Fiska dimanapun berada, khususnya kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Bingan. Di sini Pak Sira akan menjelaskan tentang konsep momen gaya. Momen gaya itu apa? Yaitu merupakan penyebab dari benda itu mengalami perputaran, tak lain disebut dengan torsi. Yang pertama kita pelajari momen gaya positif dan negatif. Ini lengan, ini titik yang tetap sebagai poros. Kita kerjakan pada ujungnya, kita tarik dengan gaya F, tegak lurus terhadap lengan. Lengan itu kita misalkan panjangnya R dan ini tegak lurus. Momen gaya positif atau negatif, perjanjian titik poros itu sebagai titik yang tetap. Kalau kita tarik ujungnya, kita tarik dengan gaya ya, yang titik tetap itu kita pegang, tidak bergerak. Kita misalkan dengan lengannya kita ganti dengan pulpen atau batang pensil, kita tarik ya. Jika menimbulkan putaran searah dengan putaran jarum jam, maka momennya momen positif. Namun jika kita balik gayanya, arah gaya ke atas dan titik tetapnya tetap di sini sebagai poros, kita demonstrasikan, ditarik dengan gaya ke atas di ujung sini, ujung kanan, dan ujung kiri sebagai titik yang tetap. Kita pegangin, kita tarik ke atas, maka menimbulkan putaran ke kiri atau berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sehingga ini disebut momen gaya negatif. Jadi ini putarannya ke kiri, momen gaya negatif. Yang atas itu putarannya ke kanan, momen gaya positif. Bagaimana jika titik acuannya itu di sebelah kanan? Gayanya di sebelah kiri kita tarik ke atas. Demonstrasikan, anakku, titik yang tetap itu di sebelah kanan, yang sebelah kiri yang kita tarik ke atas. Putarannya kemana arahnya? Putaran ke kanan atau searah putaran jarum jam. Maka seperti ini disebut momen gaya positif. Saya ulangi, jika titik tetapnya di kanan, gayanya ke atas, maka di sini putarannya searah putaran jarum jam, sehingga disebut momen gaya positif. Tetapi jika gayanya ke bawah, di ujung yang tetap ini sebagai sumber rotasi kita pegangin. Ini titik acuan ya, yang titik hitam ini, gayanya ke bawah, kita tarik ke bawah, maka putarannya itu berputar ke kiri atau negatif, berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sehingga ini disebut momen gaya negatif. Sampai di sini sudah paham semua ya anak-anakku, momen gaya positif dan negatif. Contoh soal, jika lengannya itu panjangnya 20 cm, lalu gayanya tegak lurus sebesar 50 Newton, ini titik tetapnya, berapa momen gayanya? Maka momen gaya tersebut adalah F kalikan R sama dengan 50 kalikan 0,2. Jadi ini dalam SI dijadikan meter dibagi 100 ya. Ketemunya berapa? 0,2 merupakan 2/10, sehingga ini dicoret 2 dibagi 10 atau ini 5 kali 10 kali 2 dibagi 10 dicoret 10 nya, ini 0, nya dicoret, sehingga 5 kali 2 ketemunya 10, satuannya Newton, ini meter, jadi Newton meter. Bagaimana jika arah gaya itu membentuk sudut terhadap lengan? Kalau ini tegak lurus ya, persamaannya tidak kalikan sin. Jika arah gaya membentuk sudut yang tidak tegak lurus seperti ini, contohnya F, ini tetapnya, ini momen gaya positif ya, karena ini kalau ditarik gitu walaupun miring, arah putarannya tetap searah putaran jarum jam. Contohnya lengannya panjangnya ya sama seperti itu, 20 cm, gayanya 50 Newton, namun ini membentuk sudut, contohnya saja 30 derajat. Maka penyelesaiannya TO sama dengan F, atau sama dengan F kalikan R kali sin theta. Jadi theta itu sudut kemiringan ini, sudut arah antara F dengan R. Kita masukkan F nya 50 kali R nya selalu dalam SI yaitu meter, 0,2 sin kali sin 30 derajat. Ini seperti tadi dicoret, 5 kali 2 10, sin 30 berapa? Setengah. Jadi anakku mengingat harga sin lagi ya, 5 Newton meter. Oke, ingat
30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Harga sinnya sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, dan sin 60 setengah akar 3. Ini yang sering dipakai. Jadi sampai di sini anak-anakku sudah jelas ya, menghitung momen gaya yang tegak lurus. Tau sama dengan F kalikan R, tidak ada sinnya karena tegak lurus. Sebenarnya kalikan sin 90, tapi kan sin 90 sama dengan 1, sehingga tidak usah kita tulis. Kemudian tau yang arah gayanya membentuk sudut tidak tegak lurus, mulai dari 30, 45, 60 itu yang sudut istimewa. Walaupun ini juga bisa sudutnya 10, 15 derajat, namun yang sudut istimewa dan mudah dihafalkan dalam soal itu 30, 45, 60, kemudian nanti 120 dan seterusnya. Jadi tau sama dengan F kalikan R kali sin theta. Jadi ingat-ingatlah harga sin 30, sin 45, dan sin 60. Jika sudah paham, mari kita lanjutkan pembahasan untuk momen gaya positif dan negatif dalam satu lengan. Maka nanti kita akan menghitung resultan momen gaya. Jadi ini judulnya resultan momen gaya. Resultan itu adalah jumlah dari momen gaya itu sendiri, atau penjumlahan secara vektor, karena momen gaya itu vektor. Kenapa vektor? Tadi kita kenal momen gaya positif jika arah putarannya searah putaran jarum jam. Ingat itu ya, momen gaya positif. Dan momen gaya negatif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Momen gaya negatif. Sehingga kalau dijumlahkan positif ketemu negatif ya nanti selisih atau mengurangkan yang negatif itu. Contoh, ini satu lengan dikenai gaya F1 ke bawah, kemudian ada F2 ke atas, dan F3 ke atas lagi, ada F4 ke bawah. Lalu ini titik A, titik B, titik C, titik D. Anak-anakku yang perlu diperhatikan nanti yang ditanyakan itu momen gaya atau resultan momen gaya terhadap titik apa. Contoh, example, bagaimana tahu terhadap titik acuan A. Nah, kita mengenal lengannya di sini gimana jaraknya itu. Nah, ini jaraknya itu antara titik satu ke titik yang lain itu nanti diperhatikan. Contohnya jika AB itu 1 meter, terus BC juga 1 meter, CD 1,5 meter. Kita tinjau terhadap titik acuan A. Kalau di titik acuan A, maka F4 itu berada di titik acuan, sehingga F4 tidak memiliki jarak terhadap titik atau tetap titik acuan. Jadi F kalau gayanya itu berada di poros, titik acuan itu kita misalkan sebagai poros atau titik rotasi atau titik pusat rotasinya. Kalau gayanya itu berada pada titik acuan, maka dia tidak punya R, sehingga F kalikan R atau F kalikan 0 ya 0. Maka ini kita hiraukan, yang kita hitung, yang kita masukkan adalah gaya-gaya yang punya jarak terhadap titik acuan. Maka ada F3, F2, dan F1. Oke. Karena resultan, maka ini banyak gaya yang menyebabkan benda ini bergerak, berputar, sehingga momen gayanya merupakan resultan dari penyebab benda berputar itu, yaitu momen gaya 1, momen gaya 2, momen gaya 3. Sehingga sigma tau lambangnya resultan momen gaya itu. Sama dengan kita perhatikan titik acuan di kiri, F1 ke bawah. Sehingga kalau kita tarik menimbulkan putaran searah putaran jarum jam. Sehingga F1 kalikan R1 merupakan tau positif. Jadi kita masukkan F1 kalikan R1. Nah, R1-nya yang mana? Dari gaya itu sampai ke titik acuan. Nanti kalau kita masukkan F1 kalikan 1, ini R-nya ditambah 1 tambah 1 tambah 1,5. Jadi kita masukkan nanti angkanya, misalnya F1-nya 40 Newton, F2-nya 30 Newton, F3-nya misalnya 10 Newton. Ditanyakan momen gaya terhadap titik acuan A. Kita lanjutkan. Tadi baru F1 kalikan R1. Setelah itu kita runut gaya mana lagi, yaitu F2. Ini sebagai titik acuannya, kita pegang, F2-nya ke atas. Maka arah putarannya ke kiri atau seperti ini. Taunya negatif, sehingga minus ya, anak-anakku. Minus F2 kalikan R2. Ini tidak usah kita kalikan sin karena ini tegak lurus ya, anak-anakku.
Nanti yang kalikan sin itu kalau membentuk sudut 30, 45, 60 dan selain 90. Kita lanjutkan lagi, masih ada F3 ya. F3 tegak lurus hadap lengannya, arahnya ke atas F-nya sehingga putarannya berlawan arah putaran jarum jam seperti ini, atau tonya negatif sehingga dikurangi F3 kali R3. Kita masukkan F1-nya 40, R1-nya sekian, ini dari F1 sampai titik A 1 tambah 1 sampai 1,5, jadi 3,5 dikurangi F2-nya 30 kali R2-nya mana? Dari F2 sampai titik A sebagai titik acuannya itu selalu kita perhatikan jarak lengan itu dari gaya sampai ke titik acuannya ini. Berarti F2 lengannya 2 meter. Dikurangi F3 yaitu 10 kali jaraknya F3 ke titik acuan 1 meter. Setelah itu kita masukkan. Kita latihan dari yang sederhana dulu ya anak-anakku. Nomor 1 seperti ini. Lengannya ditarik, lengan gaya panjangnya 10 cm. Ini sumbu putarnya, acuannya. Gayanya tegak lurus, F-nya 10 Newton. Maka taunya F kalikan R atau 10 kalikan 0,1 meter. Ini Newton ya. Ini jadikan meter ya, 0,1 meter. Ketemunya 10 kali 0,1 sama aja 1/10. Jadi 10 nya dicoret, 1 kali 1 Newton meter. Nomor 2, lengan gayanya membentuk sudut 30 derajat, F-nya contohnya 40 Newton, lengannya contohnya panjangnya ini 20 cm. Berapa taunya? Tau F kali R sama kalikan sin ya, jangan lupa sin 30, sin theta untuk sudut ini, artinya sudutnya tidak 90 sehingga F nya 40 kalikan, jadikan meter dibagi 100 caranya, cm ke meter itu 0,2 kalikan sin 30 setengah, sin 0,2 itu sama aja 2/10, makanya bisa dicoret di 4 kali 2 dibagi 2. Nah, ini coret 2 nya coret sama sini jadi 34 Newton meter. Sedangkan yang momen gaya negatif, gayanya ini titik acuan, gayanya misalnya 30 Newton, ini 40 cm. Kenapa negatif? Ya, selalu kita contohkan titik acuannya, titik acuan itu sebagai sumbu rotasi atau sumbu putar. Kalian pegangin, tidak boleh bergerak, lalu gayanya itu sebelah kanannya itu diberi gaya searah tanda panah nih. Nah, berarti arahnya kemana? Seperti ini putarannya, berarti putaran ke kiri, maka momen gaya negatif. Yang ini tadi acuannya di sini, gayanya ke bawah. Nah, maka momennya positif. Jadi yang ini tadi saya ulangi, putarannya searah, berlawanan arah dengan putaran jarum jam, putaran ke kiri, maka momen gaya negatif. Itu sama dengan min F kalikan R sama dengan min 30 kalikan 0,4 jadikan meter ya. Ini dicoret 3 kali 4 12 min 12 Newton meter. Ya, minus itu menunjukkan arah putaran berlawanan arah putaran jarum jam. Lalu contoh yang keempat, misalnya membentuk sudut 45 derajat, gayanya misalnya 20 Newton, jaraknya misalnya 40 cm. Maka taunya ini titik acuannya sama halnya tadi, walaupun miring tapi gayanya kan arahnya ke atas sama miring ya. Ini kita pegangin, tarik gaya miring, tetap putarannya berlawanan arah putaran jarum jam sehingga negatif, maka minus F kalikan R kalikan sin theta, ini tidak tegak lurus, kalikan sin theta, jadi min 20 kalikan 0,4 kali sin 45, yaitu setengah akar 2, yang nolnya dicoret dengan 0,5, 2 dibagi 2 habis atau 1, jadi ini coret, maka tinggal 4 kali akar 2 yaitu minus 4 akar 2 Newton meter. Seperti itu ya.
atau 4 kali 35 ketemunya 140, dikurangi ini 30 kali 2 60, dikurangi 10. Jadi jawabannya berapa? 70, satuannya Newton meter. Jika jawabannya positif, maka kesimpulannya arah putarannya searah putaran jarum jam. Tapi jika ketemunya negatif, maka arah putarannya berlawanan dengan putaran jarum jam. Momen gaya positif searah putaran jarum. Selanjutnya kita akan membahas resultan gaya, di mana salah satu di antaranya atau satu atau lebih ada yang membentuk sudut ya. Ini titik A, titik B, titik C, titik D. Di B ada gaya ke atas membentuk sudut 30 derajat. Di C gaya ke bawah tegak lurus. Di D gaya ke bawah membentuk sudut 30 derajat. Saya ini F1 10 Newton, F2 10 Newton, F3 20 Newton. Terus ini jaraknya 1 meter. A ke B 1 meter, B ke C 2 meter, C ke D 1 meter. Tentukan momen gaya dan arahnya ya. Jika titik acuan di A, kita kerjakan jawabnya. Sigma tau, kita acuannya sini, berarti semuanya menimbulkan momen gaya karena punya lengan momen. F1 putarannya ke kiri negatif, jadi min F1 kalikan R1 kalikan sin theta 1. Kemudian F2 putarannya ke kanan maka positif, tambah F2 kali F2 tegak lurus tidak usah kalikan sin. Kemudian F3 kita tarik ke bawah, ini yang tetap itu ya. Sekali lagi titik tetap A, titik acuan itu titik tetap. F3 kita tarik gaya, maka putarannya putaran ke kanan atau searah putaran jarum jam tinggi, jadi positif, plus F3 kalikan R3 kali sin theta 2. Kita masukkan min F1 min 10 kali R nya sekian, dari F1 ke A kali 1 ya, kali ya, kali sin theta 1 30, jadi kali sin 30 yaitu setengah, tambah F2 10, R2 nya dari F2 sampai titik acuan, ingat harus fokus ya, 1 tambah 2 3, tambah F3 nya 20, R3 nya dari F3 sampai titik acuan, tinggal jumlahkan 1 tambah 2 tambah 1 4, kali R3 nya 4 kali sin 30 setengah, jadi min 10 kali setengah sama aja min 5 ya, 10 bagi 2 min 5 tambah 15 tambah ini dicoret di 40, temennya ini min 5 tambah 15 10 tambah 40 jadi 50, jadi positif searah putaran jarum jam. Nah, nanti kalian akan menemukan atau menjumpai momen gaya negatif, artinya berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Bagian kedua silakan dilanjutkan. Ini tadi saya kasih contoh untuk acuan di A, kalian lanjutkan acuan di B, di C, dan di D. Bagaimana jika acuannya titik B? Yang di B F3 ya, berarti F3 kalikan R nya nggak ada karena sebagai titik acuannya B, hiraukan saja, lalu yang dihitung nanti F2 kalikan R2 nya sekian, ini positif atau negatif. Lihat titik acuannya sini, tarik gaya ke bawah, oh berarti putarannya searah putaran jarum jam positif. Lalu yang F1 R nya dari F1 sampai titik B ini berapa? Tinggal dijumlahkan 1 tambah 3 ya. Nah, seperti ini kalian pegang, ditarik gaya F1, oh,
putarannya ke kiri, berarti momen gayanya negatif. Maka R1 kalikan R1 nya sekian itu negatif, dimasukkan. Kalian mencari titik acuannya di C, di B, dan di D. Jadi 3 soal. Tadi 3 soal tambah 3 soal, jadi ada 6 soal ya anak-anakku. Seperti itu pertemuan kali ini, dan nanti jika sudah paham kita lanjutkan ke momen inersia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.